Nah kalau lihat dari gaun-gaun ini lebih kepada gaun apa nih modelnya, stylenya itu apa? Dia kayak slim tapi ada ekornya, nanti pas dipakai kayak itu, jadi nutupin. Oh oke. Yang ada di patung ya. Iya. Dan alhamdulillah sekarang Matilita yang ngebooking tuh ya kayak istrinya Kapolsek. Wih, mantap. Gitu. Kadang kita jadi jenjangnya udah mulai ini juga kelasnya nih. Kadang kalau kita kualitasnya kurang itu kayak insecure sampai kemarin tuh ada yang booking ketua MUI gitu sampai kok ada sih MUA sebagus ini di Pandeglang, sampai kita tuh kayak dipuji gitu, alhamdulillah senang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lita Budiati Pamungkas di channelnya AFH Channel. Oke teman-teman, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu pengusaha sukses, dan teman-teman pun pasti nggak asing banget karena kita udah sempat bertemu beberapa kali dan juga sempat liputan beberapa kali, dan ini adalah liputan yang kesekian kalinya dan saya nggak pernah bosan-bosan liputan di rumah ini. Ini adalah suasana baru lagi ya, yang bagus banget, luar biasa, dan nggak asing lagi siapa lagi kalau bukan Mama Zizo. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik. Ini aduh, satu kalau misalkan mau jadwal dengan Mama Zizo luar biasa banget, jam terbangnya udah tinggi banget. Jadi walaupun kita satu kecamatan, ini kayaknya susah banget mau ketemu. Satu sekolah ya. Nggak bakalan susah ketemunya di grup ya, grup anak-anak. Ketemunya di grup anak-anak, di grup sekolah. Nah, Mah, ini kesibukan saat ini apa nih? Kayaknya ini jam terbangnya wow banget nih, tinggi banget ini ya. Enggak sibuk sih, mungkin sok sibuk kali ya. Sibuk. Kesibukannya masih jadi ibu rumah tangga, masih punya sampingannya itu jualan sama wedding makeup. Wedding makeup. Jadi yang paling padat jadwal sekarang bookingan ini ya. Apa tuh make up ini? Iya. Mua ini. Oke. Kalau di Gamis berarti gimana? Masih dijalanin atau ada manajemen lain? Kalau Gamis semuanya tetap berjalan berbarengan. Cuma kalau Gamis enaknya sudah ada tim yang handle tanpa kita turun, tapi mereka sudah tahu jobnya masing-masing. Berarti udah autopilot, enak banget ya. Ini kalau misalkan dilihat nih Mah, ini kan bisnisnya itu dari Gamis ke Mua ya. Ini kan sebenarnya nggak satu gen gitu ya. Kalau saya lihat tuh berseberangan banget. Tapi ini keren banget, dua-duanya usahanya maju gitu ya. Sampai saat ini teman-teman kalau misalkan lihat video kita zaman dulu yang ini nih, nah yang itu zamannya Gamisnya masih ya begitu-begitulah ya. Tuh kita masih pada kucel banget. Iya benar. Gak niat itu. Gak niat banget, tapi luar biasa itu peminatnya ya Allah. Nah sekarang kan ini Gamisnya jalan, Muanya jalan. Ini gimana sih cara ngelola bisnis yang nggak satu gen tapi ini bisa bertumbuhnya dengan sempurna gitu? Alhamdulillah sih ya, semuanya memang nggak bisa dipikir bisa nggak percaya gitu, semua Allah kasih kemudahan berjalan begitu saja. Dari kecil juga saya nggak pernah punya cita-cita jadi MUA sama sekali, nggak ada kepikiran sedikit pun. Orang tua nggak ada, orang saudara juga nggak ada, jadi emang jadi MUA itu spontanitas begitu saja mengalir. Tapi ternyata alhamdulillah gitu, pas iseng-iseng di MUA ternyata Allah memberikan rezeki lagi di MUA. Selain jualan di MUA dikasih rezeki, dan di situ banyak orang-orang yang terlibat. Jadi mau nggak mau awalnya cuma iseng, tapi sekarang mau nggak mau harus difokusin, karena kalau kita iseng-iseng apalagi momen orang nikah kan seumur hidup sekali. Nggak bisa kita setengah-setengah ataupun iseng-iseng, tetap harus memberikan yang terbaik, dan akhirnya ya udah difokusin. Tapi dengan catatan bisnis yang lama kita harus tetap berjalan, karena bisnis MUA ini kan modalnya cukup besar, nggak mungkin saya bisa tiba-tiba jadi MUA tanpa ada modal gitu, dan alhamdulillah modalnya itu didapat dari hasil jualan. Berarti sebenarnya ada kesinambungan atau ada korelasi dari jualan Gamis, dari modal yang diputerin ke Mua gitu ya? Iya benar banget. Emang kalau dari jualan Gamis saya memang bisa dibilang dari nol, prosesnya itu kayak ngerangkak gitu, dan berasanya itu pas awal COVID tuh ya, itu kan orang-orang kan nggak mau jualan, nggak mau belanja online, nggak mau belanja, maunya online gitu. Itu yang langsung memuncaknya di situ sih. Jadi 4 tahun pertama itu kayak ngerangkak. Nah kalau di wedding
alhamdulillah gitu 2 tahun langsung jebret, naiknya itu cepet ya. Dan langsung dapat job wedding, langsung dapat undangan seminar itu dari MUA sih. Jadi dari MUA itu bisa menunjang seperti itu ya, memang kita dapat rezekinya dari gamis, jualan gamis. Oke. Nah, pastinya ketika Mama Aziza menjalankan bisnis ini ada hambatan ya, ada hambatan, rintangan. Nah, kalau misalkan dilihat dari prosesnya kan, kalau dari gamis tuh beneran dari nol ngerangkak, tahapan itu kerasa banget ya. Iya. Jualan dari berapa piece sampai sekian piece sampai ribuan piece. Tapi kalau Mua ini terlihatnya itu step by stepnya itu cepet gitu ya. Terbilang cepet lah teman-teman. Kalau misalkan saya lihat di Pandeglang itu Mua itu ya stabil gitu ya, stabil, kenaikan stabil, dan kita kenalnya juga setelah bertahun-tahun gitu. Kalau ini jebret gitu ya, wow, Mama Maju, siapa sih yang nggak kenal Mama Maju, sampai bisa membuka workshop di mana-mana, kelas make up di mana-mana, itu kan keren banget. Nah, kira-kira hambatannya itu teh, kendalanya selama perjalanan menjadi Mua ini apa aja sih? Sebenarnya gini, niat jadi MUA itu awalnya emang hobi. Oke. Awalnya kan bukan hobi aja sih, karena tiba-tiba ngidam waktu hamil pengen jadi MUA gitu kan. Udah formulanya dari ngidam. Pas abis ngidamnya itu pengen make upin orang udah hilang, gitu. Udah nggak mau gitu. Pas lahir anak ketiga perempuan itu lihat alat make up berdebu gitu, ih ini sayang amat mubazir. Ngidamnya kan udah hilang ya, udah nggak ada minat tuh sama make up. Tapi ya Allah sayang amat mubazir, udah saya privat gitu. Udah privat ke tetangga, MUA tetangga. Privatnya itu sering? 5 kali pertemuan. 5 kali pertemuan. Dari situ langsung dapat job perdana. Job perdana itu dibayar 500.000 gitu. Dari situ saya bikin, bukan iseng ya, saya emang pengen, kalau orang suka dengan makeup saya pengen, saya bikin program nikah gratis buat yatim piatu yang tidak mampu gitu ya. Dari situ ya Allah, nggak disangka itu viral, langsung rame, banyak orang yang nge-share, ribuan orang yang nge-share, dan dari situ Allah ngasih jalan rezeki. Ternyata orang ada yang booking tanpa harus maksudnya nawar atau minta harga gratis, enggak. Jadi emang awalnya itu dari situ. Nah, ketemu halangan kayak rintangan gitu, paling ya manusiawi ya, ketemu orang yang nggak suka sama kita, rada gimana gitu, pasti ketemu. Cuma saya tidak pernah menanggapi gitu, sama sekali tidak pernah menanggapi, nyentil-nyentil dikit atau saya balas statusnya, sindiran enggak ya? Saya tutup mata sama hal-hal seperti itu. Akhirnya mereka capek sendiri, ya udah saya buktikan dengan karya. Sering awal-awal dibilang MUA kaleng-kaleng, terus dibilang pakai ini itu, terus ini itu maksudnya jampe-jampe. Terus dibilang ini itu, saya buktiin bahwa karya saya emang bener-bener real. Orang ngebooking karya saya karena hasil make up yang bagus, hasil make upnya gitu, yang bagus, bukan karena ada ini itunya. Makanya saya dari situ ya udah belajar sampai ngeluarin uang lumayan banyak ya, sampai emang bener-bener mau ngebuktiin, bukan mau ngebuktiin apa ya, maksudnya buat ngemotivasi ke diri kita nih. Oh, berarti omongan yang mereka katakan itu salah. Ya udah, saya mau bener-bener buktiin kalau saya itu menjual karya yang emang bener-bener berkualitas. Akhirnya saya privat. Dari situ udah ketemu jalannya, nggak disangka saya melalui makeup juga bisa keliling Indonesia. Luar biasa. Ke Medan, ke Pekanbaru, ke Medan, ke Pangkal Pinang, Lampung, Surabaya. Terjauh kemana nih? Madura, Medan. Nah, ini insya Allah Jumat kita kalau nggak ada halangan ke Pekanbaru, undangan seminar juga. Jadi keluar itu saya bukan menjadi peserta, tapi menjadi narasumber, di mana pesertanya itu para MUA di kota masing-masing gitu. Jadi emang nggak disangka gitu ya, dengan proses sesingkat ini bisa sampai ada di posisi ini ya. Semuanya emang yang kayak gini emang awalnya niatnya saya itu bukan untuk bukan untuk perut sendiri sih ya, lebih ke tim saya banyak nih, saya harus emang benar-benar serius menjalani di bidang ini. Karena kalau saya mikirin saya dari jualan saya cukup buat makan ya, tapi banyak orang-orang yang bergantung rezekinya melalui makeup ini. Jadi mungkin Allah memilih saya sebagai perantara buat mereka
mencari rezeki ya, walaupun ini tapi setidaknya cukuplah buat buat sehari-hari gitu. Makanya ya udahlah sekarang karena kita udah terlanjur kecebur gitu, jadi sekalian basah, nggak boleh setengah-setengah, apalagi make up buat jadi MUA itu kan nggak mudah ya. Maksudnya kita tuh bukan asal-asalan, yang kita make upin itu bukan model, bukan orang yang mau wisuda, bukan orang yang mau kondangan, tapi orang yang mau nikah bener-bener di momen seumur hidup sekali. Terus tapi kadang ya ada apa sih namanya kalau di MUA itu sekarang, kemarin-kemarin sih saya ketemu kayak ada tantangannya gitu. Maksudnya ada apa sih, bertolak belakang sama hati kecil. Apa tuh? Apa sih jadi MUA ini halal gak sih rezekinya gitu. Oh, tapi, itu ada lintasan seperti itu? Ada, makanya emang saya fokusin ya make upin pengantin gitu kan, make upin pengantin. Makanya saya nggak nerima make up prewedding gitu, nggak nerima make up wisuda, nggak nerima make up kayak apa ya buat kondangan gitu. Udahlah make up wedding aja. Emang saya mau make upin orang yang sudah nikah. Jadi artinya dia itu, saya menyenangkan pengantin di hari bahagianya yang hanya seumur hidup sekali gitu. Dengan pelan-pelan saya belajar kalau tanpa cukur alis memang udah dari awal saya membuka MUA itu ya. Tanpa cukur alis. Cuma kadang ada yang kalau keliling kota kan dari IO-nya suka disiapin model gitu gaunnya, terus pakai hairdo gitu. Itu kita mau nggak mau ya udah mengikuti gitu. Tapi kalau untuk pengantin saya memang khusus hijab aja, khusus hijab kalau pengantin dan tanpa cukur alis. Nah mungkin pelan-pelan, namanya kita kan manusia, nggak bisa sepenuhnya menjalani sesuai syariat Islam ya. Pelan-pelan bertahap, mungkin nanti akan dengan khusus syar'i dan mungkin ya intinya semuanya pelan-pelan. Yang penting kita ada niat untuk berubah. Jadi supaya kita cari rezeki, menyalurkan hobi, tapi tetap atas ridho Allah gitu. Jadi nggak gimana-gimana, maksudnya ya kayak gitu tuh. Memang kadang suka ngobrol sama orang yang lebih paham gitu, itu gimana gitu. Ya udah, apa yang bisa kita lakukan, apa yang belum bisa tapi pelan-pelan bertahap gitu. Jadi intinya kita tahu mana yang salah, mana yang benar, dan lakukan selagi kita bisa. Tapi kalau memang namanya manusia sampai ke arah sana kan tahapannya berbeda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang mungkin memang masih belajar, dan saya itu kategorinya masih belajar. Jadi kadang ada yang bertolak belakang, ini nggak boleh. Memang dunia MUA itu emang rawan banget bertabrakan dengan syariat Islam. Kontranya kerasa banget ya. Banyak banget gitu. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri gitu. Gimana kita membawa diri gitu. Yang jelas tujuan saya cari rezeki yang halal. Saya tidak mencuri gitu kan, tidak merugikan orang, tapi saya membahagiakan orang di momen spesialnya dan mereka senang. Alhamdulillah, insya Allah kita dapat pahala gitu. Dan saya juga menjadi MUA bukan untuk diri sendiri. Tim saya banyak banget gitu. Dari padahal cuma MUA aja ya, nggak sama dekorasi, tapi yang vendor-vendor dekorasi juga banyak yang kerja bareng sama kita, yang alhamdulillah ada kecepatan rezekinya kayak gitu. Jadi ya udah berjalan dengan sendirinya aja seperti ini. Mengalir seperti itu ya. Oke. Nah, kalau misalkan ngelihat prosesnya ini kan memang sangat luar biasa. Nah, untuk mempertahankan bisnis yang awal yaitu fashion, orang mengenal Mama Zizo dengan gamis-gamis murahnya gitu ya. Intinya di fashion itu Mama Zizo udah terkenal nih dari gamis murah Mama Zizo di Pandeglang. Cara Mamah ini mengelola tim supaya mereka tetap repeat order. Apakah memang di situ ada pembinaan khusus atau memang terus aja gempur dengan model-model baju terupdate dengan harga yang miring gitu ya, sehingga mereka mau order lagi. Tapi ada nggak nanti kecenderungan mereka itu akan bosan ketika diberikan modelnya ini lagi, ini udah pernah, harganya pasti promo lagi, ya udahlah, mereka akhirnya bosan. Ada nggak pembinaan khusus atau memang ada trik lain gitu untuk mengokohkan si reseller maupun tim yang udah pernah beli gitu ya, yang akhirnya repeat order terus? Kalau reseller sih biasanya itu
emang rata-rata dijual lagi? Enggak, orang lama. Gitu. Oh, orang lama yang mereka udah tahu gitu kualitas, harga dari yang kita jual itu, insya Allah emang bisa dibilang lebih terjangkau gitu kan. Nah, untuk orang-orang baru, kadang mereka yang belum mencoba dan baru mencoba sekali dua kali ternyata nggak closing, itu biasanya langsung mundur gitu. Tapi buat orang-orang yang yang emang udah terbiasa dan punya online shop, itu bertahan lama gitu, bertahan lama. Dan di grup reseller itu kan kita ada, kemarin pas saya lihat ada 105 grup WA. 105 grup itu reseller doang apa dengan pembeli? Oh, reseller. Oke. Reseller. 105. Woi, 105 ya. Grup itu. Jadi pas dihitung-hitung sekitar belasan ribu. Memang di dalamnya itu enggak semuanya aktif, ada yang pasif, ada yang aktif, mungkin ada yang cuma sekedar kepo gitu. Nah, kita pilihin nanti yang aktif itu kita masukin ke grup prioritas. Jadi ada khusus grup lagi, filter ya. Jadi untuk masuk grup itu kan minimal belanja 300.000, kita mudahkan biar orang itu bisa jualan dengan modal yang terjangkau. Tadinya kan gratis, cuma kalau gratis kadang orang kayak keluar masuk dengan gampang, gratis gitu. Tapi kalau kita kasih syarat dengan belanja walaupun 300.000, mereka mikir lagi, kalau keluar belum tentu nanti dapat harga reseller lagi karena udah keluar dari grup gitu. Nah, kalau grupnya itu yang kelihatan dia aktif dan repeat order, walaupun gak ordernya banyak, ecer tapi rutin, kita masukkan ke grup prioritas. Oh, itu ada lagi grup khusus. Grup khusus yang bisa terbilang reseller terpilih, dan itu chatnya dibuka, jadi kita sering tanya jawab, saya yang jawab langsung biasanya. Kalau japri kan lama dibalasnya. Kalau di grup itu kan saya langsung jawab karena itu banyak. Nah, dan target pasar saya memang kan karena saya bergamis, yang saya jual itu juga gamis. Target pasar saya itu yang gamis itu rata-rata kan ibu-ibu yang bukan anak remaja, jarang ya. Jadi emang target pasar saya itu ibu-ibu, dan ibu-ibu tuh biasanya tuh kalau ke gamis itu udah punya satu, pengen dua, udah punya hijau, pengen yang merah gitu ya. Jadi kayak untuk promosi ke ibu-ibu itu lebih mudah ya daripada kita jualan produk cowok, agak susah. Udah berkali-kali ya jual koko ini, tapi agak susah, ternyata pasarnya memang di gamis. Nah, kita memberikan prioritas utama saya, prioritas utama saya itu memberikan harga yang emang benar-benar terjangkau supaya mereka bisa jual lagi. Kalau kita kasih harga, mungkin karena target pasar saya itu menengah ke bawah, jadi emang harga-harganya juga home dress gitu yang terjangkau ya, yang terjangkau. Karena apa? Resikonya pertama kecil, untung sedikit tapi perputarannya cepat. Terus kalau kita yang gamis yang mahal, branded gitu, itu kan modelnya ganti lagi, nanti nggak nunggu 1 tahun, sebulan 2 bulan udah ganti lagi. Kayaknya ngejar-ngejar model itu capek gitu. Saya pernah yang set hijab gitu, ini adanya ini ganti lagi. Jadi kita kayak ngos-ngosan, ini belum habis, ada lagi yang baru. Jadi sebenarnya pernah nyobain ya, mix dengan yang beberapa brand. Makanya sekarang lebih ke home dress aja buat sehari-hari gitu, karena emang pertama itu tadi resikonya kecil. Apalagi kita jual kayak daster gitu, semua usia, semua size badan gitu, itu masuk, dan itu baju kebangsaan ibu-ibu di rumah ya kalau daster. Makanya mungkin reseller saya lebih menariknya ke sana. Paling kita main motif dan dikemas semenarik mungkin dengan foto yang menarik gitu, dengan promosi juga. Packaging juga sekarang berubah ya. Sekarang sudah pakai klip Mama Jizo. Ya, tapi buat yang dropship kita nggak pakai klip. Gitu. Terus ya emang sekarang tuh jualan itu lagi sedang tidak baik-baik saja sih ya. 3 bulan ke belakang itu ya. Karena apa? Sekarang semenjak ada aplikasi Tok gitu ya, itu bener-bener orang jualan di sana itu ancur-ancuran harganya. Ya, kalau dulu kan di aplikasi yang orange gitu ya. Itu jualan ancur-ancuran. Yang di sana yang jualan bukan reseller, bukan pengecer lagi. Distributor langsung ikut jualan dengan jual harga murah dan ecer tapi harganya harga super murah, nyungsep gitu. Jadi kita tuh kasihan kadang ya. Memang kalau barang diobral terlalu murah juga kasihan sama yang lainnya gitu kan. Kita ngikutin nggak bisa karena dihitung-hitung modal kita di atas sana kok bisa gitu. Di sana jual murah-murah, sekarang kayak
Tanah Abang, Tamrin City semuanya udah turun. Kalau kita ke Tanah Abang harus beli serian 4 piece baru dapat grosir kan. Kalau di aplikasi itu orang live gitu udah langsung beli satu, sedikit. beli dua, ya. Tapi kan kadang kualitas kita nggak tahu ya. Kualitasnya itu pernah nyoba beli, ternyata emang apa ya, ada harga ada kualitas ya. Grade-nya grade bawah gitu ya. Mungkin mereka pakai foto orang, tapi barangnya beda gitu. Nah ya udah kita bikin harga murah tapi hanya untuk reseller. Tapi kalau untuk pengecer kita tetap ngikutin harga pasar. Makanya mereka senengnya ya udah berarti ada harga spesial buat kita nih di reseller. Kalau saya nggak jadi reseller saya dapatnya harga normal, nggak mau. Jadi mereka tetap bertahan di grup dan konsisten jualan. Saya juga nggak pernah mentarget mereka harus jualan gitu. Intinya closing promosi dulu aja. Sebisa mungkin kita harus nge-branding diri. Intinya kayak saya orang tahu Mama Zizo jualan gamis gitu karena mungkin karena dari awal saya itu rajin live di FB, jadi jualan promosi terus, orang udah tahu branding saya itu jualan gamis. Kalau MUA itu kan baru-baru ya. Tapi dari MUA alhamdulillah banyak reseller baru. Dari MUA juga follower saya langsung naik itu dari MUA juga. Jadi akhirnya berkorelasi ya, dari jualan gamis ke MUA ini tetap akhirnya berhubungan juga karena satu pemiliknya Mama Zizo ini gitu. Kadang kalau lagi saya ngerias atau saya lagi bikin video gitu, suka kepo, "Mam, gamisnya beli di mana ya?" Sekalian saya pakai, sekalian saya jual. Iya, jadi kadang apa yang kita lihat orang itu suka penasaran, suka pengen tahu dan pengen beli gitu, pengen punya. Makanya buat sehari-hari kalau di rumah gitu iseng-iseng, kalau followers banyak, apapun yang kita pakai kayaknya ditanyain gitu ya. Apapun yang dipakai mereka pengen beli di mana gitu. Jadi kayaknya alhamdulillah Allah kasih kemudahan itu pas bener-bener di MUA nambah jualan. Jadi ya udah masuk MUA ada admin yang handle. Jadi pertanyaan, orderan semuanya dihandle sama admin. Kalau MUA kan saya nggak bisa lepas ya, harus turun sendiri dengan nulis. Tapi kalau jualan bisa dihandle sama admin. Jadi tinggal order, tanya, transfer, kirim, apapun keluhannya langsung ke admin gitu. Oke Teh, nah kita udah denger banget nih cerita dari Mama Zizo mulai dari gamisnya sampai MUA ini. Nah untuk kedepannya kira-kira Teteh ada nggak targetan bisnis baru untuk memperlebar lagi atau hanya fokus di dua bisnis yang sekarang ini bertahan, berinovasi gitu, atau memang mau melebarkan sayap lagi untuk bisnis-bisnis yang lain? Tapi dengar-dengar ini kalau baca di cerita FB ini lagi properti syariah nih kayaknya nih. Amin, baru rencana ya. Sebenarnya pengen punya usaha baru, bukan kadang orang yang nggak tahu gitu. Ini udah cukup, ini kayak kesannya tuh saya tuh apa ya, ngejar dunia banget gitu ya. Marok kesannya gitu ya. Tapi padahal gitu. Sejujurnya keluarga besar saya itu khususnya yang tinggal di sini di kampung gitu masih banyak banget yang masih kerja serabutan, yang nganggur gitu. Saya pengen buka lapangan kerja apa nih buat mereka yang cocok gitu. Kan kita nggak selamanya tiap bulan atau tiap ini selalu nyuapin gitu. Pengennya tuh memberikan jalan usaha buat mereka dan otomatis mau nggak mau saya harus ikut memberikan peluang pekerjaan gitu ya. Rencana sih baru rencana pengennya buka usaha baru di dekorasi. Kalau di dekorasi kan memang tenaga cowok ya yang diperlukan dan benar-benar. Dan itu emang menjanjikan bisnis yang bukan saya coba-coba dan nggak tahu kedepannya seperti apa. Tapi itu emang dekorasi itu emang yang berkesinambungan dengan MUA ini. Selama saya jadi MUA, insya Allah selama itu juga dekorasi pasti kepake. Kalau dekorasi bisa sih tanpa harus pendidikan tinggi gitu kan. Yang penting mau bekerja keras dan nggak ngeluh gitu. Insya Allah bisa, rencana sih itu. Cuma di dalam bisnis itu kan kita punya modal, punya skill. Nah kita modal punya, kalau skill nggak punya kan sama aja ya. Karena kendala saya tuh sekarang di skillnya, paling cari orang yang bisa dipercaya untuk ngebantu gitu. Terus kalau masalah usaha properti itu sebenarnya mau jual kafling tanah-tanah kafling, bisa dicicil dengan syariat tanpa riba gitu. Jadi kayak tanah kafling syariah gitu. Jadi lebih ke pengen ngebantu orang-orang yang pengen punya rumah sendiri, karena saya pernah ngerasain gitu ngontrak. Dari dulu saya tuh pengen punya rumah gitu, tapi kok sulit banget gitu ya. Kayaknya nyicil nggak mau gitu. Terus
apa namanya, beli cash nggak mampu, punya tanah warisan nggak punya gitu. Komplit. Jadi jalan satu-satunya pengen cari kalau tanah mungkin masih terjangkau ya, tapi kalau kita udah rumah tuh kayak berat gitu. Zaman dulu itu apalagi uang buat saya itu 50 juta itu udah susah, nggak tahu kapan ngumpulin gaji setiap bulan, berarti berapa tahun harus terkumpul. Masa kita nggak makan itu, emang nggak kejangkau ya, nggak kejangkau, dalam bayangan pun nggak kejangkau. Dan alhamdulillah malah Allah kasihnya lebih dari itu, berkat kesabaran sih ya. Selama 9 tahun saya bertahan, udah sabar gitu. Makanya saya lihat orang-orang yang berumah tangga baru gitu sekarang pengen punya rumah, ya sebisa mungkin kalau bisa jangan terburu-buru pengen punya dengan apa namanya cicil, tapi selama ada jalan gitu, misalkan beli cicil tanah kapling, nanti bangun sendiri, itu lebih baik sih ya. Makanya saya rencana sih baru rencana ya, dan mungkin dengan cara memberikan kemudahan ke mereka juga bisa dicicil dan tanpa denda, tanpa sita gitu. Dan kalau misalkan Allah meridhoi, insya Allah akhir tahun ini. Berarti lokasinya udah ada nih ya, lokasi si tanahnya ini udah ada. Lokasinya tuh emang benar-benar strategis, diapit kanan kiri depan perumahan gitu. Jadi emang tanah ininya itu emang cocok banget buat bikin perumahan, karena emang udah ramai di daerah situ. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Rencana tahun ini? Insya Allah tahun ini. Dan emang pengennya masih bikin perumahan ya, cuma kalau perumahan kayaknya harus nabung dulu. Dan kita memang harus beneran ya, mulai dari material segala macamnya kan kita bangun dulu. Emang harus konsepnya juga harus matang, terus resikonya dan lain-lain. Jadi kalau kita mampunya di kapling dulu aja, nggak apa-apa di kapling dulu aja. Mantap sekali ya. Oke teman-teman, sebenarnya menarik banget nih kalau ngobrol sama Mama Zizo. Kayaknya kita dapat insight yang baru, dan memang kayaknya oh ya, bisnis itu menyenangkan gitu. Nah, untuk statement terakhir nih, kita mau minta tips dari Mama Zizo. Apa sih ini jimat khususnya gitu ya, sampai bisa bertahan di bisnis-bisnis dan bisa melebarkan ke bisnis-bisnis yang lainnya. Walaupun tadi masih rencana, tapi kan udah ada tanahnya, udah ada ini, ada artinya kan green design-nya itu udah kelihatan banget. Oke. Mah, ini kira-kira tips dan triknya, atau ya kalau kita sebutnya jimat hidup gitu ya. Apa sih yang bikin usahanya itu jadi tetap melambung, tetap stabil gitu ya, dan semakin berkembang, itu apa rahasianya gitu? Jimat saya yang bikin seperti ini. Jadi memang apa ya, dulu aku malah mau melo. Ini kalau ngomongin jimat dia pasti nangis nih. Kalau nangis nggak bisa ngomong. Apa ya, dulu nggak bisa ngomong cerita. Jadi gini, apa sih yang bikin saya nggak bisa ngomong kalau ini dari kecil. Apa ya, saya memang terlahir dari keluarga yang tidak mampu gitu. Orang tua saya, terutama ibu saya yang sekarang masih hidup, itu yang bikin maksudnya ibu saya tuh dari dulu belum ngerasain emang apa namanya kebahagiaan yang sesungguhnya gitu, dalam artian kecukupan dalam materi gitu. Nah, saya pengen tuh seperti apa namanya, selagi saya hidup, ibu saya hidup, selagi Allah kasih kesempatan buat membahagiakan orang tua, ya udah saya maksimalin gitu. Saya ngerasain pernikahan sama suami saya juga nggak awalnya langsung mulus gitu. Ketemu suka dukanya. Makanya sekarang tuh lebih mikir gini, kalau saya seperti ini terus, kasihan anak, kasihan orang tua gitu. Kalau lihat dari kecil itu, kalau lihat wajah orang tua tuh punya tekad tuh, pokoknya harus bisa bahagian orang tua. Makanya sekarang lebih memprioritaskan beliau gitu ya. Kemarin juga yang tadi cerita gitu, nggak mau namanya ibu saya kecapean, nggak mau namanya ibu saya sampai sakit. Karena saking sayangnya gitu sama orang tua, sama ibu saya. Mungkin dari itu Allah tuh memberikan kemudahan dan mungkin doa ibu saya juga ya. Ibu saya itu ngedoain anak-anaknya semuanya rata. Dan
ibu saya emang tipe orang yang ibadahnya kuat, sholat malamnya itu seperti sholat wajib gitu. Tiap malam itu nggak pernah lepas. Tiap malam selalu cerita nangis, doain anak-anaknya gitu. Nggak mau anak-anaknya itu kayak direndahin sama orang gitu. Nah, ini sekarang membuktikan bisa. Makanya di titik ini tuh semuanya emang karena doa dari ibu saya, terus motivasi dalam diri saya juga. Saya harus bisa menyenangkan orang tua saya. Orang tua saya tinggal satu. Mungkin almarhum bapak saya tuh nggak ngerasain rezeki dari saya ya, karena sebelum di posisi ini beliau sudah dipanggil duluan gitu. Dan sekarang memang apa ya, saya ngerasain seperti ini karena saya menghindari ibu saya marah, ibu saya keluar air mata, berusaha untuk menyenangkan gitu, berusaha untuk menyenangkan apapun yang ibu saya mau. Kita selama itu emang mampu, bisa, insya Allah bisa menurutin gitu. Terus memang ibu saya tuh apa ya, ngedoain anak, semua orang tua pasti ngedoain anak-anak yang terbaik dan pasti tulus gitu. Saya ngeliat ibu saya itu emang udah tua kayak gini, apa sih yang dicari gitu selain pengen lihat anak-anaknya berhasil. Dan apa ya, ibu saya tuh pengennya maksudnya anak-anaknya itu waktu kecil kan bisa dibilang kekurangan, terus sering kayak dipandang sebelah mata sama orang gitu. Pas sekarang mungkin didoain dan ini doanya terijabah gitu. Dan alhamdulillah saya ngerasain dari doa-doa ibu saya itu satu persatu gitu. Apapun yang saya minta Allah kabulkan. Nggak tahu ini yang Allah berikan ini sekarang bisa jadi bentuk ujian mungkin ya, atau memang ini adalah ujian, anugerah kan, ujian bisa berbentuk kekurangan, kelebihan harta gitu. Makanya selama Allah memberikan kepercayaan, sebisa mungkin saya pakainya kan dengan apa namanya, harta ini dipakai dengan sebaik mungkin, karena pasti akan ada hisabnya, ditanyakan harta dari mana, dikemanakan gitu, pasti ada itu, percaya gitu. Dan apa ya, pokoknya intinya saya yang bisa seperti ini karena emang doa orang tua. Terus saya selalu diajarkan sama orang tua saya harus rajin sedekah, walaupun memang kita nggak boleh sedekah itu karena pengen dilihat berharap sama Allah dengan sedekah rezeki kita ditambah. Itu sebenarnya dari awal niat itu nggak boleh, karena apapun yang kita lakukan di dunia sebesar biji zarah pun pasti kan akan dibalas sama Allah ya, mau itu kebaikan ataupun keburukan gitu. Makanya selama ada insya Allah selalu ya. Mungkin memang yang saya bantu itu nggak bisa satu banyak banget gitu, ada yang ini sedikit dibagi gitu, yang penting rata ke semuanya gitu. Dan apa yang di posisi kayak gini saya berusaha untuk menyenangkan orang-orang di sekitar saya, seperti keluarga saya, tim saya gitu, orang tua saya, semampu saya gitu, sebisa saya ngebantu mereka gitu. Mungkin nggak tahu kita ya, dari salah satu doa mereka itu ada yang dikabulkan, kita nggak tahu. Nolong orang itu kayak udah biasa nolong di jalan atau apa gitu, kita nggak tahu doa dari siapa dan berapa orang yang Allah dengar. Siapa tahu emang orang yang kita bantu itu emang bener-bener tulus dan ngedoain langsung didengar sama Allah gitu. Jadi intinya sekarang tuh saya sebisa mungkin gitu ya mengelola harta yang Allah titipkan kepada saya gitu. Banyak sih cita-cita saya, nggak di bisnis aja. Saya pengen kalau Allah meridhoi, saya pengen bikin kalau bikin kayak rumah tahfiz Quran mungkin terlalu ini ya, tapi kalau niat ada insya Allah ya, mungkin nggak tahun ini, 2 atau 3 tahun ke depan pengen gitu, seperti itu gitu ya. Termotivasi sama Umi Eva gitu ya, sisa umurnya, sisa hartanya gitu dipakai untuk hal-hal dan untuk manfaat buat orang banyak gitu. Makanya kemarin pas Umi Eva mau bikin ini, diniatin ya, belum ngobrol sih sama Umi Eva. Umi Eva pengen bikin pesantren untuk laki-laki ya, ngumpulin dana. Udah saya niatin kalau kita kasih buat sedekah atau ngasih dana buat tahfiz Quran kepada orang yang nggak kenal juga, kita khawatir dana itu akan lari kemana gitu. Tapi kalau sama orang yang kenal, insya Allah bakal dipakai dengan apa yang emang direncanakan, diniatkan gitu. Makanya insya Allah udah diniatin, ya Allah mudah-mudahan pas lagi Umi Eva lagi butuh, saya pas lagi ada diniatin gitu. Tapi emang ya kayak gitu, namanya usaha nggak selamanya mulus, ada naik turun, ada kadang ramenya, kadang ada sepinya. Itu kalau jualan udah pasti ya, udah biasa kayak gitu. Sebagai kita tuh sebagai pedagang ya,
sepinter-pinter ngatur keuangan aja biar bisa berjalan, karena kalau misalkan nggak berjalan, kalau modal habis, karena modal kan jantungnya usaha, kalau modal habis kita pakai dengan nggak memanage, pakai dengan percuma-cuma kesana kesini, nanti akan nggak berkembang dan susah untuk bangkit kembali. Itu saya udah ngerasain, karena emang kita tuh kalau usaha itu harus totalitas karena apa ya, kalau kita salah ngatur keuangan susah. Jangan sampai kita punya untung sedikit langsung beli perhiasan atau beli tanah atau beli ini itu, tapi usaha kita aja masih ngerangkak gitu. Jadi ini emang intinya harus totalitas di usaha kita itu apa gitu, harus dipenuhi. Tadi nanyanya kemana, aku jawabnya kemana jadi mewah. Nggak masalah. Ini alhamdulillah ya, Masya Allah, luar biasa. Beneran, dari satu pertanyaan ini kita jadi dapat banyak ilmu dari Mama Zizo. Kalau saya sih memang nggak pernah bosan kalau ngobrol dengan beliau. Nah teman-teman, di sini kita bisa lihat ya bahwa kuncinya ya, dan ini menjadi jimat hidup kalau istilah kita ya Teh ya, itu ada di orang tua. Sebisa mungkin kita membahagiakan. Kalau kita yang udah rumah tangga, orang tua sama mertua ya, sama mertua. Iya, benar. Alhamdulillah aku punya mertua baik banget. Nggak dalam kondisi sekarang baiknya, emang dari dulu zaman kita susah mertua itu emang sudah baik. Sudah baik. Jadi ke orang, saya menganggap mertua aja sebagai orang tua sendiri, jadi nggak pernah ngebeda-bedain gitu. Kayak kemarin nih, insya Allah ibu saya mau umroh bulan depan. Mertua saya juga saya diniatkan gitu ya, tadinya mau berlima gitu. Terus kata ibu saya jangan berlima bareng-bareng, anak-anak kasihan di rumah, nggak ada yang jagain, nggak ada yang ngeliatin. Kalau gantian kan enak. Tapi emang diniatkan. Terus beliin apa buat ibu saya, mertua juga harus dikasih gitu. Kalau lebaran kasih sesuatu gitu. Jadi kayak dikembarin gitu. Karena alhamdulillah dari situ kayak doanya double ya, karena punya dua orang tua jadi double doanya. Ini menjadi PR untuk kita semua ya, bahwa ketika kita masih punya orang tua dan juga mertua, itu menjadi sebenarnya bukan tanggung jawab tapi menjadi PR kita ya. Bagaimana cara kita membagikan mereka, walaupun mungkin kalau secara nominal kita nggak bisa, tapi ada attitude kita gitu ya, walaupun sikap kita. Dari materi nggak bisa, tapi dari berusaha menyenangkan orang tua dengan kita tidak bikin beban orang tua sampai orang tua sampai keluar air mata gitu. Dan ingat kita bakal jadi mertua ya. Ya benar. Jadi mertua. Apa yang kita lakukan sekarang itu bisa jadi nanti apa yang kita dapat buahnya itu ya itu. Karena apa ya? Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Mau nggak mau ya, kalau kita panjang umur suatu saat kita bakal jadi mertua ya. Betul banget, kita akan bersama keluarga yang baru ya, dan merasakan hal itu. Oke teman-teman, menarik banget perbincangan kita kali ini. Ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan dari perbincangan saya dan juga Mama Zizo ini memberikan inspirasi untuk teman-teman bahwa ternyata segala sesuatu yang kita miliki ini bisa menjadi ujian dan juga bisa menjadi anugerah. Hanya titipan ya. Hanya titipan. Bagaimana kita mengelolanya dengan baik, karena itu tadi ya, apa yang kita dapat pasti akan ada hisabnya. Oke teman-teman, di penghujung acara ini kita jadi melo-melo nih Teh. Aku kalau ngomong sambil nangis nggak bisa, pasti ngomongnya tersendat-sendat, tapi kalau lancar, kalau nggak sambil nangis ngomongnya lancar. Nah justru ini jadi suka dukanya di sini. Ini menariknya, bahwa di mana ada air mata, di situ ada kebahagiaan yang luar biasa. Pokoknya kalau flashback kayak masa lalu tuh kayak nggak bisa nahan nangis, apalagi awal rumah tangga kayak gimana. Luar biasa. Jadi kadang kalau mau tidur tuh kita mengingat masa lalu dengan sekarang gitu. Ya Allah dulu mah kayak gini, ya Allah sekarang alhamdulillah kayak gini. Jadi banyak bersyukur banget. Terus kita apalagi kalau ngelihat ke bawah, ngelihat orang lain gitu. Bukan kita tuh kayak kalau patokannya di atas kita itu nggak ada habisnya, itu nggak bakalan puas. Tapi kalau lihat ke bawah, oh alhamdulillah ternyata di bawah kita itu banyak yang masih banyak yang jangankan buat tempat tinggal, buat makan susah. Tapi kalau kita ngeliat ke atas mah, si A ini usahanya sukses, dia omsetnya segini, kok aku segini harus lebih nih, nggak bakal ada habisnya. Yang itu yang bikin kita kadang malah kufur nikmat ya. Iya betul banget. Baik teman-teman, dengan sedih hati saya harus mengakhiri obrolan kita. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita panjang umur bisa bertemu lagi dengan Mama Zizo. Tentunya dengan bisnisnya yang luar biasa. Amin. Memberikan lapangan pekerjaan untuk para orang-orang yang membutuhkan pekerjaan, dan ini akan menjadi ladang amal jariah. Dan poin terakhir yang paling penting adalah ketika memang kita diuji dengan hujatan, hinaan ataupun sindiran-sindiran yang ini terhadap bisnis kita, tetap easy going ya. Berjalanlah terus jadiin selama itu motivasi baik. Ya, jadiin motivasi.
tunjukkan bahwa kita bisa berprestasi lebih baik lagi. Dimana setiap kebaikan pasti akan selalu melahirkan kebaikan. Oke teman-teman, kita akan akhiri sampai di sini. Saya selaku MC yang langsung ngobrol dengan Mas Zizo, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan sampai jumpa kembali di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Thank you.